Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zalfa dengan NPM 240610400300 dari unit 03. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumen DK6 tes yang diampu oleh Ibu Jamila Aymina Sution, SPD MPD. Nah, di sini saya akan menginterpretasikan hasil pengolahan data inventory tingkat perkembangan atau yang biasa disebut IPP pada tingkat perguruan tinggi. Nah, yang pertama saya akan menginterpretasikan berdasarkan hasil profil kelompok. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata tingkat capaian perkembangan tertinggi terdapat pada aspek perkembangan kesadaran dan tanggung jawab yang mana berada di atas rata-rata tingkat capaian, yaitu 5,5. Dapat kita lihat pula pada grafik di atas atau grafik tersebut, diagram batang berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian perkembangan, lalu untuk garis berwarna biru merupakan rata-rata tingkat capaian perkembangan secara keseluruhan. Diagram yang berada di bawah garis rata-rata tingkat perkembangan secara keseluruhan membutuhkan perhatian dan perubahan dan perlu dikembangkan. Seperti contohnya pada diagram tersebut, yaitu yang pertama landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, dan ada juga aspek yang berada sama pada rata-rata seperti penerimaan diri dan pengembangannya, wawasan dan persiapan karir, dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu distribusi frekuensi kelompok. Pada distribusi frekuensi kelompok juga terdapat grafik. Dapat kita ambil contoh pada aspek landasan hidup religius. Dapat kita lihat pada grafik yang memperoleh skor 5 itu berada pada tingkat perkembangan seksama, skor 6 berada pada tingkat perkembangan individualitas. Nah, yang ketiga, 8 butir tertinggi. Pada grafik terdapat diagram batang berwarna biru, yaitu nilai tingkat capaian aspek perkembangan, dan garis berwarna oranye merupakan rata-rata tingkat capaian. Dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa mahasiswa yang memperoleh nilai tingkat capaian di atas rata-rata menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Contohnya pada aspek landasan hidup religius yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu 6,4, yang diikuti oleh kesadaran tanggung jawab, landasan hidup religius, dan kematangan emosional yang memperoleh nilai 6,2. Nah, selain 8 butir tertinggi, ada pun 8 butir terendah. Sama seperti 8 butir tertinggi tadi, diagram batang biru menunjukkan tingkat capaian perkembangan dan garis berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian. Semua nilai yang berada di bawah rata-rata tingkat capaian yang mana memerlukan perhatian atau masih harus ditingkatkan lagi oleh mahasiswa, terutama pada nilai yang paling rendah, yaitu 4,7 pada aspek kesadaran tanggung jawab dan juga aspek landasan hidup religius. Selanjutnya ada interpretasi berdasarkan data profil individu. Nah, di sini saya mengambil contoh pada mahasiswa atas nama Rizkia Hirsi yang berada pada nomor urut 1. Pada grafik dapat kita ketahui bahwa diagram berwarna biru menunjukkan tingkat capaian perkembangan dan garis oranye menunjukkan rata-rata capaian perkembangan. Nah, rata-rata tingkat capaian perkembangan yaitu 5,3, maka aspek perkembangan yang harus ditingkatkan yaitu yang berada di bawah rata-rata, seperti landasan perilaku etis, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kemandirian perilaku ekonomis, kematangan hidup dengan teman sebaya, serta tingkat capaian yang berada sama dengan rata-rata yaitu 5,3 yang masih perlu ditingkatkan. Terakhir yaitu distribusi frekuensi individu. Nah, saya mengambil contoh milik mahasiswa yang sama seperti tadi, yaitu nama Rizkia Hirsi nomor urut 1. Pada grafik distribusi frekuensi skor mahasiswa dapat kita lihat bahwa yang berada di bawah merupakan skor jawaban, sedangkan di samping kiri merupakan frekuensi. Dapat kita ketahui skor jawaban 4 merupakan tingkat perkembangan sadar diri, skor 5 menunjukkan tingkat perkembangan seksama, skor 6 menunjukkan individualitas, skor 7 menunjukkan tingkat perkembangan otonomi. Nah, baiklah, sekian interpretasi hasil data pengolahan ITP
Titip saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon bantuannya untuk saya dapat memperbaiki kesalahan saya. Sekali lagi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.